Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Nur Hadi. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat web server di dalam Ubuntu melalui VirtualBox. Nah, langkah pertama kita harus udah install dulu VirtualBox-nya dan Ubuntu-nya. Oke, kita buka dulu. Nah, kalau udah diinstal, di sini kita pakai versi Ubuntu 20.04. Nah, kita kalau udah install, kita ke setting dulu pertama. Kemudian ke network. Nah, di sini kita menggunakan adapter networknya adalah bridge adapter. Kenapa bridge adapter? Karena kita di sini nanti akan ngetes si virtual web servernya itu menggunakan browser di dalam si hostnya, yaitu Windowsnya yang tempat kita install. Kemudian adapter yang kedua yang kita nyalakan adalah NAT. Kenapa? Karena kita nanti akan install beberapa aplikasi seperti Apache dan PHPMyAdmin. Nah, oke, kemudian kita buka dulu, kita start dulu. Nah, di sini saya udah berikan beberapa teksnya supaya lebih gampang nanti kalian untuk membacanya. Nah, ini. Oke, akhirnya udah masuk ke dalam Ubuntu-nya. Di sini saya udah menggunakan GUI ya, jadi supaya lebih enak tampilannya. Kalau kalian masih menggunakan tampilan CLI itu nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Kalau kita masuk ke dalam terminalnya langsung.
Nah, sebelum melakukan tutorial ini, kamu diperlukan koneksi internet karena nanti kamu kalau belum install Apache dan lain-lainnya, kamu harus download dulu di servernya si Ubuntu ini. Oke, pertama kita masuk dulu ke dalam mode super user dengan perintah sudo spasi su, kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, ini udah berhasil masuk. Kemudian langkah pertama adalah kita menginstal Apache-nya. Kita install dulu Apache-nya dengan perintah apt get spasi install Apache 2. Nah, ini kebetulan saya salah, Apache. Ya, di sini saya sudah menginstal Apache. Jadi kalau kalian belum install, nanti dia akan download dulu di sini. Prosesnya kurang lebih tergantung koneksi internet kalian. Oke, ini udah berhasil install Apache-nya. Kemudian gimana kita cara ngetes Apache-nya berhasil apa enggak? Kita lihat dulu IP-nya, IP yang dari si Apache-nya berapa. Dengan perintah ifconfig ini kita cek IP servernya. Kalau udah dapat IP, nanti baru kita bisa cek di dalam hostnya. Ifconfig. Nah, di sini kelihatan nih IP kita adalah 192.168.5.1.1.5. Oke, kita buka browser ya, kita tes. 192.168.1.5. Nah, jika kalian tampilannya sudah seperti ini, artinya ini udah berhasil install Apache-nya. Oke, kita next lagi. Nah, jika kalian sudah berhasil, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian install PHP-nya. Di sini supaya kalau kalian mau buat nanti buat websitenya juga, kalian bisa pakai PHP, jadi lebih mudah. apt strip get install php. Nah, ini juga kalau kalian belum download PHP-nya nanti akan ada proses download dulu di sini. Gitu. Jika sudah, kalian akan buat sebuah file, yaitu file dengan nama phpinfo.php. Ini adalah file seperti model rootnya, dia akarnya. Tapi kita masuk dulu ke direktori ini, cd/var/www/html. Kita buka dulu cd var/www/html. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita buat file ini, namanya nano. Nano ini adalah perintah untuk membuat file, untuk mengedit. Nano phpinfo.php. Nah, kemudian nanti kalian ketik nih seperti ini skripnya. Di sini kebetulan saya udah ketik kayak gini, jadi dia udah tampil langsung. Ini skripnya phpinfo. Ya. Kalau udah, kalian bisa save dengan cara Ctrl X. Kemudian nanti tinggal pencet save di situ. Selanjutnya adalah kalian harus merestart Apache-nya, karena tadi kalian udah isi script ini, harus di restart dulu supaya Apache-nya itu berjalan dengan baik dengan cara systemctl restart Apache 2.service. Nah, ini sudah berhasil. Jika sudah, kalian bisa langsung menginstal phpMyAdmin-nya dengan cara
mengetikkan apt strip get install php my admin. Nah, sini sudah berhasil. Nah, untuk Ubuntu versi 20.4 ini, ketika kalian misalnya untuk ngetes si PHP My Admin-nya itu dengan cara 192.168.5.1 IP yang tadi ini, kita slash PHP My Admin. Biasanya nanti gagal untuk pertama kali install, itu biasanya gagal, nggak langsung kayak gini. Gimana caranya kalau misalnya gagal? Nanti kalau gagal tuh kaliannya biasanya ada tulisannya not found gitu. Kalau gagal kalian bisa ketikkan perintah ini nih, karena dia harus diaktifkan dulu di versi 20.4 ini. Kalian ketik ini di dalam terminal Ubuntu kalian seperti ini. Nanti sudo spasi ln spasi strip s spasi slash etc bla bla bla, kemudian kalian hingga baris akhir ini. Jadi si PHP My Admin harus diaktifkan dulu, kemudian Apache-nya di restart. Pasti nanti kalau udah akan berhasil. Kemudian kalian bisa tes masuk ke MySQL-nya dengan cara ketik perintah ini, ketik perintah MySQL strip u root strip p. Nah, ini adalah password pertama kali untuk masuk ke PHP My Admin-nya. Tapi ini nggak usah diingetin karena nanti PHP My Admin ini perlu di reset passwordnya lagi. Ini kalian masukin password. Nah, ini udah berhasil. Jadi di sini sudah berhasil masuk ke dalam MySQL. Oke, kita keluarin aja. Kemudian kita tes masuk ke PHP My Admin. Kalau misalnya tadi udah di tes bisa, berarti tinggal masuk sini itu bisa. Ya. Jadi di PHP My Admin ini kalian sama seperti modalnya localhost, kalian bisa bikin database-nya, kalian bisa setting usernya gitu. Selanjutnya kita akan coba tes website sederhananya dengan cara kita buka dulu direktori HTML yang tadi, yang ini kita buka lagi yang ini, tcd var www HTML. Nah, di sini kita akan buat sebuah nama webnya, nama filenya dengan cara mkdir spasi nama web. Tapi kita tes dulu, ketikan perintah ls. Ini adalah dua web yang udah saya buat iseng-iseng. Nih, dengan perintah ls kalian bisa ngeliat webnya nih, ada dua. Oke, kita coba mkdir spasi nama filenya, kalian boleh apa aja. Misalnya di sini saya Rifki Okmer. Nah, kalau udah kalian buka filenya tersebut nih, cd Rifki Okmer. Nah, ini masuk nih ke dalam filenya ini. Kemudian kalian harus membuat file HTML untuk membuat website sederhana supaya nanti tampilannya itu bisa ada tampil di sini nih. Nanti kita tes dengan cara ini, touchindex.html. touchindex.html. Kemudian kita buka filenya. Nah, di sini kalian harus membuat file HTML. Kalian harus persiapkan dulu file HTML-nya. Kalau udah kalian bisa paste di sini. Di sini saya kebetulan udah
nyiapin sedikit websitenya. Kemudian kalian save dengan pencet Ctrl X. Kemudian kalian save di sini dengan nama Rifki Okmer tadi. Ya, pencet Y, kemudian enter. Nah, itu. Kemudian kita restart service Apache-nya. Oke. Nah, sampai sini kita udah berhasil buat web servernya. Ini tapi masih sederhana. Kita bisa tes lagi di sini di browser hostnya. 192.168.1.5 ini adalah IP dari yang kita dapatkan misal Apache. Jadi kalau di Windows tuh misalnya modelnya localhost gitu. Kita slash nama file tadi Rifki Okmer misalnya. Nah, di sini. Ini adalah contoh daripada web yang kita buat tadi. Sini iseng. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, sekian dari saya tutorial kali ini. Tutorial yang sangat singkat, semoga bisa kalian terapkan dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.